Ada tikus mencari makan, tikus bertengkar dengan kera. Salam manis saya haturkan sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Amira Arelia, selaku host pada acara kita hari ini. Bersama saya sudah ada dua rekan saya. Yang pertama ada Mas Wahyu Rianto, selaku pengelola pengadaan barang jasa hari pertama. Dan di sebelah saya ada Mbak Ermawati Septianingtia, selaku pengolah data dan informasi BPBJ. Pada kesempatan kali ini kami berdua, atau kami bertiga lebih tepatnya, akan membahas podcast mengenai materi muatan apa aja sih yang terdapat pada perubahan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 117 tahun 2021 yang berubah menjadi Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 82 tahun 2023. Bersama saya, keduanya adalah bagian pengadaan barang jasa yang udah ahli dalam hal ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu ya, kira-kira apa aja sih latar belakang kenapa peraturan wali kota itu kita ubah lagi gitu. Mengingatkan ini adalah perubahan kedua ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ayas. Kita sapa dulu ya Sobat Eka, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik Mbak Ayas, terima kasih. Sebetulnya peraturan wali kota 82 tahun 2023 ini sudah terbit lumayan agak lama ya, beberapa bulan lalu, sejak 19 Desember 2023. Ya. Tapi memang pada waktu itu sudah pernah kita lakukan sosialisasi, dan saat ini kita tidak bosan untuk menyampaikan kembali ke Sobat YK yang ada di lingkungan kota Yogyakarta, supaya tetap selalu mengingat gitu ya Mbak Ayas tentang regulasi-regulasi yang ada di Perwal nomor 82 tahun 2023 ini. Baik, latar belakangnya antara lain ini kita menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terkait lainnya seperti peraturan presiden, kemudian peraturan LKPP maupun regulasi lain terkait dengan pengadaan barang jasa yang selalu berkembang gitu selalu berubah-ubah. Gitu ya. Jadi kita di Kota Yogyakarta pun harus selalu menyesuaikan. Yang kedua, yang melatar belakangi revisi Perwal tentang pengadaan barang jasa di Kota Yogyakarta ini adalah terkait dengan dinamika pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kota Yogyakarta. Karena ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya itu tidak ada di aturan manapun, belum diatur gitu Mbak Ayas. Tapi secara teknis para pelaku pengadaan baik di OPD maupun di BPBJ sendiri juga perlu punya acuan gitu ya, sehingga di Perwal ini kita atur lebih teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi lainnya. Oh, berarti karena perubahan dinamika ya Mbak? Betul, karena pengadaan barang jasa kan pada prakteknya juga macam-macam gitu ya. Cepat gitu juga ya Mbak? Setiap hari gitu. Ada hal-hal yang tidak diatur secara rinci di regulasi di atasnya. Jadi di Perwal inilah kita punya tempat gitu ya untuk mengatur lebih teknis. Oke, mungkin boleh jelaskan juga Mbak secara garis besar tuh perubahannya apa aja gitu Mbak? Beberapa aspek ada beberapa pasal gitu ya yang berubah, sekitar 7 atau 6 gitu ya, kita coba sampaikan satu persatu. Ini yang pertama di pasal 12 di ayat 3. Sebelumnya ini terkait dengan persyaratan pejabat pengadaan. Sebelumnya ini persyaratkan pemenuhan sertifikat kompetensi okupasi bagi pejabat pengadaan. Itu saja persyaratannya di Perwal yang sebelumnya. Nah, di Perwal 82 ini kita revisi, kita tambahkan persyaratan tidak hanya dengan sertifikat kompetensi, tapi juga dengan sertifikat keahlian tingkat dasar level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Kemudian ada pasal 19, ini terkait dengan surat perintah kerja, di mana sebelumnya itu surat perintah kerja hanya digunakan untuk 3 jenis pengadaan gitu ya. Ini ditambah juga surat perintah kerja itu bisa digunakan untuk pengadaan jasa lainnya orang perorangan. Nah, nanti detailnya seperti apa mungkin Mas Wahyu nih yang bisa menjelaskan. Baik Mbak Ayas, tadi itu untuk pasal 19 di ayat 4 ya yang sebelumnya terkait dengan surat perintah kerja. Nah, ini di ayat 7 ditambahkan surat pesanan yang digunakan di dalam e-purchasing atau aplikasi katalog itu wajib diupload di dalam sistem. Kemudian pasal 8-nya ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pendukung itu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, itu di pasal 19-nya gitu ya Mbak Ayas. Kemudian di pasal 53 ayat 1 ini juga ada perubahan di ayat 1. Di ayat 1 di huruf A. Ini yang semula PPKOM melaksanakan e-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit 200 juta Rp1. Ini diubah
menjadi PPKOM melaksanakan e-purchasing dengan nilai pekerjaan paling sedikit Rp2.100.000. Jadi ada perbedaan pemilihan diksi di situ, ada sebelumnya HPS, ini menjadi nilai pekerjaan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Tadi di pasal 53 ayat 1, selanjutnya masih di pasal 53 ayat 1, ini kita tambahkan ketentuan untuk pelaksanaan e-purchasing, ini untuk nilai yang paling banyak Rp200 juta ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Itu pasal 53 ya Mbak Ayas. Wah, masih banyak ini. Udah selagi kuliah Mbak ya. Kemudian di paragraf 25 di ayat 86A, ini ada ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur di perwal sebelumnya. Jadi ada penambahan mengenai penilaian kinerja dan prestasi kerja. Jadi ada 2 penilaian gitu ya yang dilakukan oleh PPK kepada penyedia. Ada penilaian kinerja dan prestasi kerja. Nanti mungkin kita bahas lebih detailnya di berikutnya. Kemudian satu lagi yang terakhir itu di bab 9A di pasal 88A, ini mungkin ya pasal tambahan terkait dengan monitoring dan evaluasi. Ini yang biasanya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi setiap tahun ini bagian pengadaan barang jasa melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kota Yogyakarta. Mungkin itu Mbak Ayas perubahan yang cukup banyak ya. Mungkin yang dengar udah pusing ya. Tapi kita mungkin bahas lebih sederhana ya Mbak, yang mudah dimahami. Oke. Pertama tadi kan perubahan yang pertama ada di pasal 12. Terkait awalnya cuma sertifikat kompetensi, sekarang ada syarat alternatif yaitu bisa dengan sertifikat tingkat dasar level 1. Mungkin boleh dijelaskan Mbak, apa itu perbedaan sertifikat kompetensi sama sertifikat dasar level 1? Mungkin sebelumnya saya cerita dulu ya Mbak, ini kenapa berubah gitu ya. Dulunya kita persyaratkan dengan sertifikat kompetensi, kenapa sekarang kok ditambah dengan sertifikat level 1 gitu ya. Sebetulnya sertifikat level 1 ini sebagai tiket masuk gitu ya Mbak, para pelaku pengadaan untuk masuk ke pelaksanaan pengadaan barang jasa. Jadi semua pelaku pengadaan yang mau melaksanakan pengadaan barang jasa ini harus punya tiket. Betul, tiket ini. Nah, atau SIM ya? SIM, betul Mas Wahyu. SIM-nya betul, SIM-nya. Baik, sebelumnya saya ceritakan dulu gitu ya Mbak Ayas, kenapa ada perubahan pada pasal 19 ya tadi terkait dengan ketentuan pejabat pengadaan. Nah, ini sebetulnya sebagai penyesuaian gitu dari peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh LKPP. Yang pertama peraturan LKPP 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nah, sebetulnya pada dasarnya semua pelaku pengadaan itu harus punya sertifikat level 1 sebagai tiket atau istilahnya SIM gitu ya Mas Wahyu, SIM untuk melaksanakan proses pengadaan barang jasa. Dia harus punya pengetahuan dasar soal pengadaan barang jasa. Nah, di klausul sebelumnya itu diwajibkan pejabat pengadaan itu punya kompetensi terkait dengan pejabat pengadaan, yang itu sebetulnya level lanjutan dari level 1. Tuh, nah, namun dalam perkembangannya sejak peraturan itu keluar sampai sekarang ternyata belum ada gitu ya di Kota Yogyakarta ini personil yang memiliki kompetensi pejabat pengadaan. Kalau jabatan fungsional pengelola pengadaan otomatis mereka sudah memenuhi kompetensinya termasuk di dalamnya pejabat pengadaan. Tapi untuk personil di luar JFP-PBJ mereka belum ada yang punya sertifikat kompetensi pejabat pengadaan. Nah, klausul ini dibuat untuk relaksasi Mbak Ayas, betul. Jadi tidak diwajibkan untuk kalau punya kompetensi lebih bagus pejabat pengadaan bisa dimanfaatkan gitu ya sebagai pejabat pengadaan, tapi kalau tidak bisa dipenuhi oleh personil yang punya sertifikat level 1, sebetulnya begitu. Oke. Terus untuk cara dapetinnya itu gimana Mbak? Cukup mudah sebetulnya ya Mbak Ayas ya. Ini bagi Sobat YK yang belum punya sertifikat level 1 nih nanti bisa ikut MOC. Linknya di bawah? Bisa nanti buka di e-learning.lkpp.go.id. Nah, di sana bisa diikuti. Itu online Mbak Ayas, online, silahkan kapanpun, dimanapun Sobat YK nanti yang mendaftar bisa mengikuti
pelatihannya secara mandiri. Kemudian nanti juga bisa ikut ujian online gitu ya Mas Ayu. Ujian online, atau bisa juga nanti cari info di BKPSDM. Siapa tahu Kota Yogyakarta punya program sendiri untuk sertifikasi level 1. Karena penting banget ya Mbak. Betul, semua personil yang ingin atau memiliki tugas untuk pengadaan barang jasa harus punya itu sebetulnya. Oke. Mungkin menarik ya untuk mengenai sertifikat kompetensi ini, dan info baru juga buat kita karena udah ada alternatifnya sekarang untuk mempermudah juga ya tentunya ya Mbak. Oke. Mungkin selanjutnya saya mau nanya ke Mas Wahyu mengenai perubahan selanjutnya kan berkaitan dengan perubahan e-purchasing, ketentuan dalam e-purchasing. Mungkin boleh dijelaskan dulu buat Sobat YK semua, apa itu e-purchasing Mas? Oh, terima kasih Mbak Ayas, sama halnya yang dijelaskan oleh Mbak Erma tadi, bahwasanya e-purchasing ini juga bagian dari perubahan pada Perwal 82 tahun 2023. Nah ini kalau menyadur dari Perpres 12 2021, e-purchasing atau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik itu bisa diartikan sebagai tata cara pengadaan barang atau jasa atau pembelian barang jasa yang dilakukan dengan dua metode. Nah yang pertama ini ada katalog lokal, yang kedua itu ada toko daring seperti itu. Untuk jenis pengadaan apa aja yang bisa lewat e-purchasing Mas? Bagus ini pertanyaannya ya, karena kebanyakan orang mungkin masih menganggap bahwa e-purchasing itu berlaku untuk semua jenis pengadaan, padahal kenyataannya tidak, seperti halnya yang tertuang pada Perpres di pasal 38 ayat 2, itu dijelaskan bahwa batasan untuk pengadaan secara e-purchasing itu hanya untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya. Nah untuk jasa konsultansi saat ini masih belum terfasilitasi di e-purchasing, baik dari katalog elektronik maupun di toko daring seperti itu. Berarti ada diksi saat ini, berarti ada kemungkinan ke depan bisa ya Mas? Tidak menutup kemungkinan, karena yang dulu awal e-purchasing itu kan awalnya juga untuk barang ya Mbak Irma ya, tapi sering berjalannya waktu sekarang bidang konstruksi pun sudah mulai ada, etalasenya pun sudah ada dan memungkinkan juga untuk pengadaan, seperti halnya kalau di PO itu ada beberapa bahan material terkait konstruksi ya, terkait bidang teknik sipil, terus ada beberapa pekerjaan yang mungkin saat ini sedang kita inisiasi untuk dilakukan dengan cara e-purchasing melalui katalog, seperti halnya pekerjaan paving dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Kalau nilai pagunya sendiri ada batas minimum atau maksimumnya nggak di e-purchasing itu Mas? Oh iya, ini juga menjawab banyak pertanyaan teman-teman OPD yang lain ya, terutama di wilayah itu kan, karena sekarang memang berdasarkan SE dari Pak Sekda yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2023, memang dimaksimalkan atau diarahkan untuk melakukan transaksi melalui e-purchasing. Nah ini banyak banget di wilayah-wilayah itu juga nanya apakah nilai sekian ini bisa pakai e-purchasing, nilai sekian apakah harus tender, nilai sekian apakah harus PL dan lain sebagainya. Nah ini salah satu keunggulan e-purchasing kalau menurut saya pribadi ya, Mbak Ayas, karena pada dasarnya kalau e-purchasing itu tidak ada batasan minimal ataupun batasan maksimal yang dipersyaratkan untuk pagu anggarannya seperti itu. Jadi berapapun nominalnya, sekalipun nilainya miliaran, bahkan hanya puluhan juta itu bisa melalui e-purchasing, asalkan produk atau barang yang diinginkan itu tersedia di etalase tersebut, seperti itu. Oke. Tadi menarik sih ada arahan SS dari Pak Sekda ya untuk buat diarahkan ke e-purchasing aja. Berarti e-purchasing banyak nih kelebihannya ya Mas ya. Nih, kalau kelebihannya sendiri apa sih Mas? Kalau bedanya e-purchasing sama yang lain? Oke, ini mungkin kesan dari saya pribadi selama membantu teman-teman dalam melakukan transaksi melalui katalog elektronik ya, karena saat ini yang sedang digencarkan di pemerintah Kota Yogyakarta yaitu melalui katalog elektronik. Nah kalau menurut saya pribadi yang sebenarnya dari sisi yang paling pertama yang menurut saya amat sangat benar-benar bisa dirasakan yaitu efektif dari segi waktu. Karena apa? Yang dulunya mungkin pengadaan itu dilaksanakan melalui tender, melalui pengadaan langsung, di mana prosesnya itu memakan waktu yang lama. Kalau semisal tender saja itu biasa umumnya itu sekitar 30 hari sampai 45 hari tergantung kompleksitas dari pekerjaan tersebut.
masih ada penyusunan dokumen persiapan yang begitu banyak, terus habis itu pelimpahan ke bagian pengadaan barang dan jasa, masih ada tahap review, dan setelah review ada proses pemilihan yang lama juga karena ada klarifikasi dan lain sebagainya. Terus nanti baru didapatkan pemenang. Iya, itu kalau tidak ada sanggah. Nah, kalau di e-purchase ya tinggal kita nyari produk apa yang kita inginkan di etalasenya ada, ya kita transaksi. Nanti ada salah satu metode yang ada di etalase di katalog elektronik itu salah satunya dengan negosiasi. Nah, kita terapkan untuk mendapatkan harga yang bersaing. Nah, kalau memang sesuai ya bisa langsung kita lakukan. Terus yang kedua itu adalah efisien. Efisien ini dalam segi biaya juga ya, karena pada dasarnya untuk pengadaan-pengadaan yang manual seperti yang sebelum-sebelumnya mungkin sebelum ada inovasi e-katalog, kita lewat tender itu butuh klarifikasi secara langsung, terus butuh pembuktian penyedia harus mendatangkan ke BPBJ dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya katalog elektronik ini kita cukup membandingkan, karena di fitur e-katalog tersebut ada fitur pembandingan ya Mbak ya, nanti bisa dibandingkan. Di situ ada maksimal 3 penyedia kalau saya tidak keliru. Nah, di situ bagaimana cara mendapatkan harga yang kompetitif, ya di situ bisa kita bandingkan. Terus apakah penyedia-penyedia tersebut memenuhi secara spesifikasi ataupun kebutuhan yang diinginkan oleh PPK. Nah, kalau sudah ya sudah, kita tinggal transaksi, jadi tidak perlu kita ke Jakarta, kita tidak perlu ke Surabaya dan lain sebagainya. Jauh lebih murah, efisien ya Mas. Terus yang terakhir itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi juga caranya lebih praktis ketimbang kita dengan metode pengadaan yang lain. Itu sih kalau dari sudut pandang saya sebagai pelaku pengadaan, sebagai PP ya. Tapi saya kurang tahu kalau teman-teman yang pandang penyedia misalnya semua, kalau semisal sudah ada yang melakukan transaksi, boleh nanti kirim komen di bawah ini. Kemungkinan bisa nostalgia bareng ya gimana caranya melakukan pengadaan yang sebelumnya melulu dengan tender, dengan pengadaan langsung, ini sekarang dengan inovasi baru yang dimunculkan oleh LKPPW, yaitu melalui katalog seperti itu. Oke, mungkin itu tadi udah ada penjelasan singkat, tapi nggak singkat-singkat banget ya tentang e-purchasing. Kalau bahas e-purchasing soalnya nggak ada habisnya ya, karena berkembang terus. Oke, kita masuk ke tema awal, perubahan perwalnya. Nah, perubahan perwalnya kan ada terkait dengan e-purchasing yang tercantum pada pasal 53 ayat 1. Diksinya berubah menjadi PPkom melaksanakan e-purchasing dengan nilai pekerjaan paling sedikit 200 juta Rp1. Mungkin boleh dijelaskan kenapa itu dirubah, Mas? Dan sebelumnya gimana gitu peraturan tersebut? Ini balik ke peraturan lagi. Ini saya ingat apa enggak ya? Karena bahas peraturan peraturan wali kota atau peraturan apapun ya yang sifatnya perundang-undangan itu kan mau nggak mau harus sama ya, secara diksi dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kita salah mengartikan. Terima kasih Mbak Ayas. Salah satu perubahan di Perwal Kota Jogja, di perubahan kedua di Perwal 82 tahun 2023 ini adalah yang seperti halnya disampaikan Mbak Irma, itu ada di pasal 53 ayat 1 ya, di mana kalau poin sebelumnya itu untuk e-purchasing itu adalah batasan sebelumnya HPS paling sedikit 200 juta Rp1. Nah, sekarang diksi HPS itu kita rubah, yaitu dengan nilai pekerjaan paling sedikit yaitu 200 juta Rp1. Kenapa kita merubah HPS dengan nilai pekerjaan? Karena HPS itu pada prinsipnya tidak ada di e-purchasing. Kalau dokumen persiapan di pengadaan lain itu memang ada spesifikasi teknis, ada penyusunan HPS dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk e-purchasing itu pengecualian. HPS itu biasanya ya paku yang sesuai yang ada di DPA masing-masing OPD seperti itu. Makanya diksinya kita rubah. Oh iya, saya ingat juga di pasal ini untuk teman-teman Sobat YK semuanya di OPD-OPD yang lain yang kemarin-kemarin bingung ketika nilai paguku 200 juta. Nah, ini apakah yang melakukan transaksi PP, pejabat pengadaan, atau PPK? Nah, kemarin ada cerita unik, ada salah satu OPD yang telepon ke BPBJ, dibatalkan karena ragu antar apakah ini yang melakukan PP atau PPK seperti itu. Nah, padahal sobat YK semuanya di OPD-OPD yang lain ketika mencermati isi dari Perwal Kota Jogja, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa di nomor 82 tahun 2023, yaitu sudah jelas banget dipertegas bahwa nilai transaksi untuk PP itu maksimal adalah 200
juta rupiah. Nah, sedangkan untuk PPK yaitu di atas 200 juta Rp1. Jadi nanti bisa ini ya, mungkin di bawah ini nanti ada penjelasan, kolom penjelasan tentang pasal 53 ayat 1, karena itu penting banget di OPD-OPD yang lain. Kalau pagunya 200 juta, yang transaksi boleh pejabat pengadaan. Tapi kalau ada tambahan Rp1 pun, itu yang melakukan transaksi sudah PPK, pejabat pembuat komitmen ya, seperti itu. Itu Mbak Yas. Oke, sangat menarik sekali. Padahal sebenarnya kalau membahas tentang perwal itu membosankan ya Mbak ya. Iya. Karena nggak tahu ya, jadi dengerinnya asik aja. Kadang-kadang ini kalau di OPD atau pelaku pengadaan tuh males baca panjang-panjang gitu ya, lebih enak dengerin kita ngomong gitu. Yang wajib nonton banget nih setiap OPD, apalagi pejabat pengadaan ya. Apalagi sekarang masih triwulan kedua, bakal ada banyak transaksi di periode-periode berikutnya, triwulan ketiga, triwulan berarti keempat. OPD lain nanti kalau nelpon nanya silahkan nonton podcast ya. Betul. Silakan nonton podcast yang akan tampil di menit ke-20 kan ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut tadi masih terkait saya lagi. Oh ya, masih Mas Wahyu. Oke, boleh. Dalam perubahan pasal 19 ini terkait dalam bentuk-bentuk kontrak surat pesanan sih lebih tepatnya. Mungkin surat pesanan kan adalah salah satu bentuk-bentuk kontrak. Nah, mungkin jelaskan aja secara singkat aja Mas, bentuk-bentuk kontraknya apa aja kita tahu adanya. Mintanya singkat, tapi pertanyaannya bentuk-bentuk kontrak ya. Baik. Ini satu SKS lagi ya. Baik Mbak Ayas, dari pasal 53 kita balik ke pasal 19 ya, di Perwal nomor 82 tahun 2023. Jelas bentuk kontrak itu sama juga di Perpres 12 2021 ada masih 5, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, masih 5. Yang pertama, secara singkat aja, yang pertama itu adalah bukti pembayaran atau bukti pembelian, di mana ini dikhususkan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai maksimal adalah 10 juta rupiah. Nah, yang kedua itu ada kwitansi. Kalau kwitansi itu maksimal sama untuk barang atau jasa lainnya dengan nilai maksimal adalah 50 juta rupiah. Yang ketiga itu adalah SPK yang sekarang banyak banget dilaksanakan di pemerintah Kota Yogyakarta ya, dengan apalagi dengan adanya JLOP ini. Itu untuk pekerjaan barang atau jasa lainnya dengan nilai 50 juta Rp1 sampai 200 juta rupiah, atau pekerjaan jasa konstruksi pagunya tidak dibatasi sampai minimalnya tidak dibatasi sampai 200 juta rupiah. Sedangkan untuk jasa konsultansi sampai 100 juta rupiah. Namun yang perlu kami garis bawahi pada Sobat YK semuanya, di pasal ini ada penambahan di huruf D. Pasal 19 ayat 4 di huruf D itu ada penambahan khusus bahwa SPK ini di pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan sebagai kontrak untuk pengadaan jasa lainnya orang perorangan. Dan ini juga jelas diatur, nanti ada ada peraturan yang mengikat yang bisa teman-teman semuanya cek, yaitu di Perwal 18 tahun 2023 itu yang memang secara spesifik mengatur tentang JLOP sendiri. Nah, kalau di pasal-pasal yang lainnya tidak ada perubahan. Itu yang untuk SPK. Yang selanjutnya keempat itu adalah surat perjanjian. Kalau surat perjanjian ini bukan sesuatu yang asing bagi kami ya sebagai pokja pemilihan, karena surat perjanjian ini memang kontrak yang digunakan untuk tender ataupun seleksi. Kalau jasa lainnya, barang ataupun pekerjaan konstruksi di nilainya di atas 200 juta Rp1 atau 200 juta ya? 200 juta, di atas 200 juta. Di atas 200 juta, nanti kalau keliru bisa dicek di perwalnya ya, mohon maaf. Terus kalau jasa konsultansi itu biasanya dengan metode seleksi, yaitu di atas 100 juta rupiah atau 101 juta, nanti juga 100 juta Rp1, ini juga bisa dicek teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ini surat pesanan. Kalau surat pesanan ini hanya diberlakukan untuk pengadaan melalui e-purchasing, baik e-katalog maupun toko daring. Seperti itu ada 5. Oke, ada 5 tadi ya. Yang terakhir surat pesanan yang khusus untuk e-purchasing ya, Mas. Kalau dibalikkan ke perwalnya terkait, karena ini kita bahas tentang perubahan perwal ya, di perubahan kedua. Nah, poin tambahannya yaitu tadi di poin 9 di pasal 19 ayat 4 poin D yang khusus JLOP ini untuk poin tambahannya seperti itu.
Terus di situ juga di pasal 19 salah satu perubahannya bukan perubahan sih, tambahan gitu bertanya. Diwajibkan dalam hal surat pesanan itu diwajibkan diunggah pada aplikasi katalog elektronik. Nah, itu kenapa Mas diwajibkan diunggah? Ini sebenarnya pertanyaan yang perlu menjawab teman-teman yang melakukan transaksi ya. Karena biasanya ini kalau e-katalog ini juga menyambung dari SE Pak Sekda tadi ya, SE Sekda Kota Yogyakarta, bahwasanya kalau e-katalog itu dilakukan pejabat pengadaan atau PPK di OPD masing-masing. Kalau yang di BPBJ itu untuk pengadaan-pengadaan selain e-processing. Nah, tapi sepemahaman yang saya tahu, sepengetahuan saya, kalau penguploadan kontrak dan sebagainya itu sebagai bukti penyelesaian rangkaian penyelesaian dalam transaksi e-katalog tersebut, karena pada prinsipnya setelah kita memilih produk dan sebagainya, terus ada tahapan negosiasi dengan penyedia, terus diperoleh kesepakatan dan sebagainya, pasti nanti di e-katalog itu ada menu daftar kontrak, di mana di situ kita harus ngisi SP surat pesanan, ngupload SP, dan selanjutnya ya setelah SP ada baru ke tahap pengiriman. Dan sekarang fitur di katalog itu ada addendum, jadi nanti juga bisa difungsikan seperti itu. Dan siapa tahu sistemnya e-katalog ini juga bakal mengadopsi sistemnya di SPSE. Kalau SPSE itu sepanjang pekerjaan itu sudah selesai dan kontrak itu belum terupload, semua administrasi belum terupload, belum bisa bikin paket ya Mbak ya. Untuk paket berikutnya itu tidak bisa, PPK itu nggak bisa bikin paket seperti itu. Jadi ya antisipasi aja buat ini. Mungkin Mbak Irma ada tambahan? Mungkin nambahin juga ya. Boleh. Takutnya tuh penonton Sobat YK udah bosan ya soalnya ngomong. Sebetulnya kalau di dalam ketentuan itu kan memang dituangkan bahwa yang wajib untuk diupload itu surat pesanan. Tapi sebetulnya seluruh bentuk kontrak itu wajib diupload di sistem pengadaan secara elektronik, Mbak Ayas. Fungsinya apa? Ini sebagai juga monitoring bahwa apakah perencanaan paket yang diinput di sirup itu apakah semuanya sudah terselesaikan. Nah, sampai saat ini tidak semua paket, apalagi yang paket pengadaan langsung ini diinputkan Mbak Ayas kontraknya. Jadi katakanlah ibarat di sirup itu 100 miliar gitu ya yang direncanakan paketnya, ternyata di pelaksanaannya itu hanya 50% atau 40%. Nah, selisihnya itu banyak paket-paket yang tidak diinputkan realisasinya Mbak Ayas. Jadi tidak balance ya kalau di istilah akuntansi itu antara perencanaan itu dan pelaksanaan. Nah, mungkin ini juga sekalian ya mengingatkan Sobat YK yang berkecimpung di pengadaan barang jasa, apalagi yang pegang kontrak nih. Nah, setiap akhir kontrak atau nggak harus akhir pelaksanaan itu bisa menginputkan kontraknya. Bentuknya apapun, mau itu kwitansi, mau itu surat perjanjian atau surat SPK, surat pesanan, itu semuanya harus diinputkan. Termasuk belanja yang kecil-kecil gimana gitu kan pertanyaannya. Dicicil aja nggak apa-apa, nggak harus setiap transaksi diinputkan. Bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali itu diinputkan. Betul. Harus setiap hari ya, soalnya itu kan perintilan-perintilan yang ketika nanti penyelesaiannya di akhir pasti ya banyak. Jadi diakali aja 1 bulan sekali kita inputkan, triwulan atau semester itu bisa kita inputkan. Paling banyak kayaknya snack sih. Betul, Mbak. Snack rapat. Apalagi di BPBJ ya, setiap hari ada undangan. Nah, ini sekaligus juga untuk memonitor realisasi penggunaan produk dalam negeri itu apakah sesuai dengan perencanaan. Itu dilihat dari nilai ada apa namanya nilai kontraknya kan di situ. Nah, itu nanti bisa kita evaluasi mana yang sudah terlaksana, mana yang belum terlaksana, PDN nilainya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari realisasi kontrak. Kan tadi dalam hal perencanaan sama pelaksanaannya nggak balance tadi. Nah, itu tuh kira-kira kenapa nggak balance-nya? Apa karena orangnya males, atau mereka nggak tahu, atau aturannya yang belum mengikat, Mbak? Atau mungkin gini ya, karena beban pekerjaan yang lain itu juga banyak di OPD ya. Kita juga tidak memungkiri itu. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap sifatnya administratif, kecil itu nggak dilaksanakan. Padahal sebetulnya itu penting. Nah, ya, jadi ya itu tadi, biar nggak numpuk di akhir, dicicil setiap periodik itu bisa diinputkan di SPSE. Semangat semuanya. Harusnya kalau bahas tentang korwal kita ngantuk ya. Tapi tadi banyak yang kita improve.
Oke, sekarang karena udah Mas Wahyu udah banyak, sekarang Mbak Erma Iya, lagi. betul. Udah capek lihat muka Mas Iya. Wahyu. Oke. Saya juga capek menjawab pertanyaan Mbak Ayas. Terima kasih untuk capeknya. Gimana Mbak Ayas? Oke, ini mungkin yang bab terakhir, pembahasan terakhir, tema terakhir mengenai aturan baru, bukan perubahan ya, tapi aturan baru yang sebelumnya belum pernah diatur, yaitu mengenai penilaian kinerja dan prestasi kerja. Mungkin boleh dijelaskan dulu Mbak, apa itu penilaian kinerja dan apa itu prestasi kerja? Baik, kalau untuk penilaian kinerja itu sebetulnya bukan hal baru lagi ya. Pasti PPK itu udah familiar ya dengan penilaian betul. kinerja. Kalau penilaian kinerja itu biasanya dilakukan di akhir ketika pekerjaan itu selesai. Nah, ya, ketika kontrak itu selesai, PPK ini wajib mengisi penilaian kinerja penyedia itu melalui aplikasi SPSE di sistem informasi kinerja penyedia. Nah, ini ibarat kayak Mbak Ayas belanja di marketplace, udah selesai dikirim, barangnya udah diterima, nah itu diberikan rating gitu ya Mbak Ayas. Jangan dibiarkan begitu aja. Betul. Bintang 5 ya Mbak? Ini juga nilai-nilai dari penyedia itu juga menjadi bahan informasi gitu ya bagi PPK lain. Kalau si A, si B, si C itu nilai kinerjanya di paket yang ini tuh berapa, itu ketahuan gitu. Nah, itu untuk penilaian kinerja. Bedanya apa dengan penilaian prestasi kerja? Nah, kalau penilaian prestasi kerja ini khusus untuk jasa lainnya orang perorangan. Kayak saya ya Mbak? Betul. Kayak Mbak Ayas ini kan dikontrak 1 tahun gitu ya Mbak Ayas. Nah, PPK ini wajib memberikan penilaian atas kinerja pekerjaan yang sudah dilakukan Mbak Ayas. Nah, ini tidak harus dilakukan di akhir pekerjaan. Bisa dinilai setiap bulan, setiap triwulan maupun setiap semester. Ini terserah dari PPK-nya mau ngasih penilaian per periodik. Berapa setiap bulan juga nggak apa-apa sebetulnya ya, sebagai dasar pemberian gaji sebetulnya ya. Jangan sampai tidak berkinerja tapi gajinya utuh, kan nggak mungkin gitu. Enak sih Mbak, saya nggak apa-apa. Atau jadi host podcaster pindah kominfo lah nanti. Nah, penilaian prestasi ini juga fungsinya nanti menjadi dasar PPK ini memberikan rekomendasi gitu ya, ketika akan dilaksanakan pemilihan jasa lainnya orang perorangan untuk tahun berikutnya. Jadi kayak Mbak Ayas, misalkan nanti mau dilanjut di tahun berikutnya, pejabat pengadaan ini akan menerima rekomendasi dari PPK. Mbak Ayas nih nilainya berapa? Kalau minimal baik, itu bisa direkomendasikan untuk dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Tapi kalau kinerjanya nggak baik, ya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan JLOP baik apa enggak ini ya? Kayaknya enggak. JLOP di Kota Yogyakarta mudah-mudahan semuanya baik sehingga bisa dilanjutkan di tahun berikutnya. Yang bisa menilai itu cuma PPK Mbak? Iya, sebagai pemilik pekerjaan kan kontraknya kan JLOP dengan PPK. PPK ini yang mungkin PPK kalau di Kota Jogja itu kan kepala dinas ya. Iya, kepala dinas. Itu mungkin dia nggak langsung memonitor gitu ya hasil pekerjaannya, tapi bisa dibantu dengan Kasubag. Kasubag atau apa yang memberikan rekomendasi nilai kepada PPK. Mungkin kepala yang membidangi JLOP tersebut. Outputnya tadi buat menilai ya Mbak, sama rekomendasi. Nggak bisa dapat kulkas gitu kinerjanya bagus. Harapannya begitu ya. Iya, Setelah ini mungkin menginspirasi. Mungkin boleh ke pejabat PPK buat hadiahnya outputnya kasih kulkas, TV. Bisa minta ke ini atasannya Mbak Ayas mungkin ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita dengerin dulu closing statement. Kok udah closing ya Mbak ya? Mau ditanyain lagi? Enggak, kita bedah perwal dari pasal 1. Kita kan sengaja membedah 5 pasal yang memang ada perubahan kedua itu. Oke, mungkin closing statement dari Mas Wahyu dulu. Dari saya dulu. Boleh. Ya, waduh. Kalau closing statement dari saya, karena ini memang temanya tentang Peraturan Wali Kota Yogyakarta ya tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau saya pribadi sih harapannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 82 tahun 2023 ini yang sudah perubahan kedua ya dari awal terbit di tahun 2021, dan ini kita sebagai tim lagi yang untuk melanjutkan perubahan lagi ya, semoga nanti karena perubahan itu dinamis sehingga harapannya OPD-OPD yang memang berkecimpung di yang ngurusi tentang pengadaan barang dan jasa harapannya bisa update terus. Harapannya kemarin di seminarnya di
seminar atau FGD ya, FGD yang FGD. diselenggarakan oleh BPWJ sudah diberikan bukunya yang dijilid bagus. Harapannya itu jangan cuma ditumpuk dijadikan arsip, itu dibaca terus dipedomani terus ya dibaca-bacalah apa kira-kira perubahan, karena setiap ada produk baru itu kan pasti ada perubahan-perubahan yang ada di situ kan ya, di Perwal tersebut. Harapannya bisa diikuti untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa untuk berikutnya, karena ya kita sadari bahwa pengadaan barang dan jasa itu tidak pernah lepas dari yang namanya regulasi. Kalau peraturan-peraturan itu sudah kita pegang, insya Allah kita menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dalam sektor apapun, dalam posisi apapun, dalam fungsi apapun, itu insya Allah dilancarkan dan dimudahkan ya Mbak. Seperti itu. Kalau dari saya itu aja sih. Boleh dilanjutkan. Mungkin udah panjang gitu ya. Udah kayak dengerin khutbah Jumat dong, Mbak. Siraman rohani. Ya, saya sedikit aja menyambung dari Mas Wahyu. Pokoknya kalau terkait dengan pengadaan barang jasa ini kita harus berjalan sesuai dengan aturan. Kalau sepanjang kita sesuai aturan, sesuai koridor, mudah-mudahan pelaksanaannya akan aman terkendali gitu ya Mas. Sesuai pesan yang dari LKPP diposting beberapa waktu lalu gitu ya, jangan main-main dengan pengadaan barang jasa. Ingat siksa kubur. Keluar di sini. Ingat siksa kubur. Closingnya poster film siksa kubur. Itu juga mengingatkan kepada kita semua ya untuk melakukan supaya transaksi. kita sama-sama hati-hati gitu Mas Wahyu. Kita Betul. pahami regulasinya, kemudian praktek di lapangannya seperti apa, nanti kita sepanjang kita sudah pegang rambu-rambunya itu mudah-mudahan akan aman. Amin. Nah mungkin satu lagi ya, mumpung ingat nih Mbak Ayas, ini selaku kita mewakili tim penyusun Perwal juga. Ini kan dinamis ya pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah kita membuka pintu untuk para sobat YK. Ini kalau misal ada aspirasi terkait dengan pengadaan barang jasa, silahkan bisa disampaikan ke kita Mbak Ayas. Nanti kita bisa kumpulkan gitu ya, kita rumuskan. Nah, kalau memang ada hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut di Perwal. Mungkin bisa jadi Perwal baru ataupun nanti ada perubahan lagi. Karena memang PBJ itu seni sih kalau menurut saya. Setiap tahun kan Mbak perasaan Perwal itu berubah itu. Udah kedua. Ya udah. Bisa jadi nanti yang di akhir tahun ini perubahan ketiga ya Mbak. Iya. Atau bisa dimungkinkan peraturan baru ya, betul, dengan mencabut yang peraturan yang sudah ada ya. Tergantung nanti regulasi juga yang dari LKPP yang seperti apa. Karena pada prinsipnya kan peraturan wali kota ini kan juga mengikuti aturan-aturan yang ada di atasnya seperti itu. Hanya kita juga masih nunggu undang-undang disahkan ya. Nah, betul. Mungkin karena udah panjang lebar kita ngobrol sama Mas Wahyu sama Mbak Erma, udah saatnya kita tutup. Oke, saya selaku host berterima kasih sebesar-besarnya karena udah berkenan meluangkan waktu. Karena tadi acara kita buka dengan pantun, maka kita tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Oke. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga podcast ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.